Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi bahan alam, di mana yang pertama ada ekstrak minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini juga disebut minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utama dari minyak atsiri adalah senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang menghasilkan aroma tertentu dengan kandungan campuran senyawa volatil atau beberapa termolabil. Selanjutnya ada metode. Di sini ada destilasi. Destilasi ada air, air uap, dan uap. Selanjutnya ada metode press. Tahapannya itu persiapan, pengepresan, pemisahan. Dengan kelemahan waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Dengan kelebihan teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada pelarut organik. Tahap itu pertama ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Lalu untuk kelemahannya ada pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Dan untuk kelebihannya, waktu cepat senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada efluensi. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Untuk kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologi sederhana. Lalu terakhir ada meserasi lemak panas dengan tahapan persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Lalu ada kelemahan itu pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa larut karena panas, dan kelebihannya teknologi sederhana. Selanjutnya ada vaksinasi dan isolasi. Definisi vaksinasi adalah berasal dari kata function atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Atau lebih mudah dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok dengan bertujuan untuk mendapatkan metabolit sekunder murni. Selanjutnya ada vaksinasi. Ekstraksi cair-cair, kromatografi, ekstrak ada kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, ada VLC, ada SEC, ada SPE. Lalu vaksinasi cair-cair itu peningkatan polaritas, tidak campur antara dua komponen pelarut yang digunakan. Dapat diprediksi senyawa terlarut, pertama ada polar dan non-polar, lalu ada semipolar. Dengan contoh polar itu lemak, lilin, dan semipolar itu kumarin, dan polar itu flavonoid, glikosida, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi lapis tipis adalah persiapan kerja, misalnya sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca atau logam. Ada dua fase, itu fase diam dan fase gerak, di mana contoh fase diam itu silika atau aluminium, dan fase gerak itu cairan. Selanjutnya ada fase diam atau absorben. Fase diam yang berfungsi sebagai permukaan penyerapan. Fase diam yang sering dipakai silika gel atau aluminium, tanah, dan lain-lain. Ukuran partikelnya itu 0,1 sampai 4,0 nanomikro. Lalu semakin halus partikel absorben, maka perlambatan semakin lambat. Lalu fase gerak atau eluen mempunyai kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2 atau 3 kali. Dapat daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa hingga harga EF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Lalu ada penggunaan pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom. Lalu ada cara kerja. Penjenuhan fase gerak di chamber 1 jam dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Penyiapan lempeng dan penotolan jarak antara 1,5 cm, garis tepi, samping, dan bawah itu 2 cm. Selanjutnya ada visualisasi noda. Isolasi komponen campuran itu bercak disedot dengan vakum, lalu disari, dikorek dengan spatula, disari dengan pelarut pola, disari dengan gelas filter. Lalu analisis kuantitatif itu ada grafik log dan bercak isolasi. Lalu kelebihan itu waktu relatif cepat 15-60 menit, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, antara 0,01 gram senyawa murni, 0,1 gram CPCA. Lalu kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya ada pemurnian. Pemurnian diperoleh komponen bahan alam murni yang berbebas dari zat kimia lain yang tidak diinginkan. Prinsip utama adalah pemisahan antara dua lebih zat yang tercampur. Tujuannya adalah memperoleh zat murni dan campuran untuk larutan yang telah terkontaminasi dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisah senyawa itu ada pemisah secara fisika dan pemisah secara kimia. Selanjutnya ada prinsip kerja. Senyawa dilarutkan dengan pelarut yang melarutkan pada suhu tertentu ketika dan senyawa jenuh berisi pelarutan dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, pelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Temperatur dan pelarut yang digunakan. Pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Pelarut hanya dapat melarut zat yang akan dimurnikan dan tidak melarut zat pencemarnya. Lalu ada titik didih, pelarut harus rendah. Selanjutnya, ini adalah alat dan kegunaan. Yang pertama ada beker glass, lalu ada hot plate, dan ada sandbag. Lalu kelebihan metode rekristalisasi dapat memberikan perbandingan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotoran. Lalu tidak meningkatkan zat pengotoran pada kristal. Zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal.
Lalu kekurangan metode rekristalisasi, larut yang dipisahkan harus memiliki daya larut lebih besar. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapus atau batu tulis, atau dijelaskan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel, atau sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan menggunakan komputer. Sekian presentasi dari saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.